Pemirsa, masih di iNews Petang dan kita akan kembali lanjutkan dialog kita seputar kasus hukum yang menjerat Ahok, dan kali ini ada kasus baru Ahok. Nah, tadi kita sudah berbincang singkat begitu dengan Pak Robikin M.Has, dan saat ini sudah datang lagi satu narasumber, yaitu Firman Jayadeli selaku tim pemenangan Ahok sekaligus politisi dari PDIP. Selamat sore. Selamat sore, Pak Firman, terima kasih sudah hadir di iNews Petang. Dan kita tahu bahwa saat ini konflik kembali bergejolak begitu antara Ahok dan juga ulama yang ada di Indonesia, tidak hanya itu, bahkan umat Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Apakah ini juga merupakan lagi-lagi batu ya sandungan untuk Ahok saat ini? Tentu ini menjadi sebuah dinamika baru, tetapi tidak akan melahirkan dan menumbuhkan gejolak ya baru dan serius, sebab dengan kepemimpinan Pak Ma'ruf Amin itu dengan sabar dan sudah menerima permintaan maaf Ahok, dan saya kira juga bapak-bapak, ibu-ibu Nahdlatul Ulama melalui pengurus besar, tadi saya mungkin disampaikan oleh Pak Robikin, bisa memaafkan itu. Tetapi paling tidak sebagai organisasi kemasyarakatan besar, sebagai ormas Islam mainstream di Indonesia, memang selalu menjaga suasana yang kondusif. Oleh karena itu, maka memang sejak awal juga Pak Ahok sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, dan saya kira juga kita semua ya menyampaikan permintaan maaf. Nah, oleh karena itu saya kenal memang secara pribadi juga Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, karena sempat satu komisi di DPR RI, komisi politik dan komisi hukum. Memang beliau termasuk yang sangat sabar ya, kemudian memberikan keteladanan juga dalam kepemimpinan dimanapun dan kapanpun beliau itu mengabdi. Oleh karena itu, maka tentu kita harapkan bersama gejolak ini tidak melembaga dan tidak membesar, sebab yang kita harapkan adalah sebuah Indonesia yang damai, sebuah Indonesia yang harmonis, sebuah Indonesia yang kuat. Baik, Anda mengharapkan Indonesia yang damai dan juga harmonis, tapi yang diucapkan Ahok di pengadilan Selasa kemarin ini seolah bertentangan dengan apa yang Anda katakan barusan. Oh iya, tapi jangan ditambah lagi dengan pernyataan itu. Kita harapkan ke depan memang mungkin ada dua hal ya. Memang dalam konteks sistem hukum peradilan kita, memang kalau ada dialog di dalam sebuah persidangan memang kadang harus diungkapkan. Nah, sebenarnya dan sesungguhnya sebaiknya itu jawaban atau dialog itu sekedar normatif lah ya. Jangan sampai pada tingkat seperti menempatkan Pak Ustadz, Pak Ulama itu, Pak Ma'ruf Amin seperti saksi biasa. Kita tempatkan beliau lah sebagai yang kita hormati betul. Kalaupun ada yang ditanyakan oleh teman-teman tim kuasa hukum atau tim penasihat ataupun saudara Ahok atau Pak Ahok itu, sebaiknya sejak awal lebih kepada normatif, tapi tidak ada kesengajaan sungguh-sungguh untuk menyudutkan sesungguhnya. Baik. Tetapi mungkin itu terungkap, itu mungkin tanpa sengaja mempertanyakan sampai kebenaran material itu. Dan oleh karena itu tanpa kan sengaja begitu kalau dari Iya. pihak Anda begitu menyatakan seperti itu. Dan Ahok juga sudah minta maaf, dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga bilang sudah memaafkan. Begitu juga dengan tokoh-tokoh agama yang lain sudah memaafkan. Tapi apakah itu cukup dari permintaan maaf itu menurut Pak Robikin? Ya, masyarakat kita ini saya kira sudah cukup cerdas. Dan sebagian besar apalagi warga Nahdliyin begitu tahu betul mana salah mana benar, mana yang bisa dijadikan panutan dan tidak dijadikan panutan. Oleh karenanya begitu kemudian Rois Am yang dalam kapasitas sebagai ketua umum MUI itu sudah memberikan maaf, dan ketua umum PBNU juga mengatakan bahwa ya kalau sudah minta maaf ya sudah dimaafkan, bahwa kemudian ada kehendak dari warga NU misalnya untuk menjatuhkan sanksi secara moral, ya itu urusan warga NU, kita tidak bisa mencegahnya. Sanksi moral itu adalah sesuatu yang alamiah yang bisa sanksi moral dilakukan seperti siapa apa saja. Ya, sanksi moral itu misalnya memberikan catatan kaki tentang sosok Pak Ahok misalnya, ya itu silakan saja. Kalau ketua umum PBNU bahkan Yai Said Akhil Siraj malah mengatakan, ya kalau sudah melukai perasaan warga NU, ya jangan salahkan kalau kemudian misalnya warga NU tidak mungkin memberikan dukungan pada dia, misalnya. Itu bentuk sanksi moral. Gitu. Jadi saya kira sampai di situ tidak boleh kemudian ada tindakan-tindakan dari warga NU yang membuat suasana gaduh, yang membuat suasana disharmoni, apalagi mengarah pada destruksi sosial. Itu tidak boleh terjadi.
Baik, kita tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi begitu ya Pak Robikin. Tapi ketika melihat kemarin pada saat di persidangan, apa yang paling utama, yang paling garis bawahi oleh warga NU terkait dengan pernyataan tersebut? Ya, pertama begini, bahwa kami paham betul bahwa sidang perkara pidana itu adalah untuk mencari kebenaran material. Karena untuk mendapatkan kebenaran material itu, maka seluruh informasi harus digali secara mendalam. Tetapi metode untuk menggali informasi, terlebih-lebih kepada saksi fakta misalnya, tidak boleh terkesan menghakimi. Ya. Terkesan menghakimi, apakah itu yang Anda lihat pada saat itu? Dan juga harus juga melihat siapa orang yang hadir di persidangan. Coba bayangkan, Rois Am PBNU atau Ketua Umum MUI ini adalah tokoh besar. Beliau dzurriyyah dari Syekh Al-Bantani, tokoh yang sangat kita kagumi karena beliau adalah pejuang kemerdekaan dan seterusnya dan seterusnya. Mau hadir ke persidangan untuk menghormati proses hukum itu sudah luar biasa, harus diapresiasi gitu. Maka kemudian di persidangan tentu saja para pihak boleh bertanya yang mendalam sekalipun, tetapi dengan bahasa yang santun sebagaimana kita sebagai orang timur gitu. Jadi tidak ada salahnya menggali kedalaman informasi di persidangan, itu nggak ada salahnya, bahkan memang diharuskan oleh hukum. Tapi sekali lagi, sebagai orang timur kita ngerti adat istiadat, ngerti sopan santun, dan juga ngerti apa yang kemudian harus kita kedepankan. Baik Pak Firman, setelah yang disampaikan seperti itu, apakah memang ada klarifikasi terkait dengan apakah mungkin Pak Ahok tidak mengetahui seberapa tinggi posisi dari Rois Am bagi umat Islam? Ya, tentu beliau mengetahui persis ya. Tapi mengapa masih melakukan hal-hal seperti itu di persidangan? Ya itu karena mungkin kebawa suasana dalam rangka mengungkap kebenaran. Memang pada sisi itu ya barangkali karena Mbak belum pernah mengalami ya. Tapi memang tanpa sadar, tanpa sengaja lalu dalam rangka proses pengungkapan kebenaran itu memang lantas ada dialog yang sampai pada tingkat tertentu. Nah memang betul yang dibilang oleh Pak Robikin tadi, sebetulnya ada metodologi lah dialog. Pertama kalau sudah mengetahui sebelumnya, apalagi kan Pak Ahok kan sangat menghormati betul NU, sangat menghormati kiai-kiai ulama-ulama NU seperti yang diungkapkan dalam permintaan maaf itu. Nah, tapi itu apakah sudah, yang dilakukan oleh Ahok kemarin terlihat seperti orang yang menghormati menurut saya kira Anda? kita tidak bahas itu lagi, tapi pasca permintaan maaf dan pemaafan dari Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, kita melihat ke depan bagaimana suasana kemasyarakatan, bagaimana reaksi masyarakat. Saya kira itu yang kita bangun ya, itu yang kita tumbuhkan itu. Biarlah ada penilaian masing-masing, tetapi secara resmi, secara sosiologis itu sudah ada pertemuan, sudah ada permintaan maaf. Pertemuan dengan? Ada beberapa misalnya kan dari teman-teman juga PD Perjuangan, Bapak Sekjen itu Pak Hasto juga dan beberapa teman sudah datang juga langsung ke PBNU. Saya kira bisa dikonfirmasi oleh Pak Robikin dan tokoh yang lain juga, Pak Luhut ya, Kapolda dan Pangdam dan sejumlah yang lain dan sejumlah penonton lagi. Oleh karena itu pasca itu kita tidak dalami lagi karena sudah terjadi ya. Bagaimana kita membangun masa depan, bahwa ada penilaian masing-masing itu kita serahkan kepada publik. Walaupun kami yakin betul bahwa bapak-bapak, ibu-ibu warga Nahdiyin ya atau ormas NU secara besar dan memang organisasi mainstream itu pasti mendukung dan memperkuat NKRI kita yang berlandaskan pada Pancasila, yang berbasis pada Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kita jaga betul sebagai hasil dari proklamasi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai misalnya ada satu dua yang memperkeruh suasana ini. Jangan sampai ada suasana yang sudah harmonis menjadi disharmonis, bahwa ada kesalahan Pak Ahok ya, tetapi diakui begitu ya, di sini ada kesalahan Pak Ahok ya dengan meminta maaf kan Pak mengakui lah. Tetapi kan kita kan tidak mungkin mengeksploit itu terus ya, memelihara isu itu terus. Kita tinggalkan itu. Dan kita akan memberikan kesempatan kepada publik, terutama di DKI ini, untuk memberikan. Baik, Anda mengatakan bahwa ini kedepannya begitu, kita akan menggali seperti apa kedepannya. Salah satu hal yang ingin dilakukan oleh Pak Ahok ini adalah meminta maaf secara langsung kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, tapi Kiai Haji sendiri masih belum bisa menemui Pak Ahok dengan berbagai pertimbangan. Nah, salah satu hal yang diungkapkan, salah satunya oleh GP Ansor begitu, yang mendengar bahwa pada saat ingin melakukan meminta maaf begitu kepada Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah pihak Ahok ingin membawa sejumlah media dan lain sebagainya, ingin mendokumentasikan, bahkan ingin terkesan ingin merekam pada saat bersujud begitu. Apakah memang seperti itu dari tim ses untuk melakukan cara-cara meminta maaf? Sampai tingkat teknis itu kita tidak percakapkan ya, tapi paling tidak memang sebaiknya secara arif dan bijak itu
yang datang itu Pak Ahok menemui, menghadap, karena sebagai bagian yang mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Pak Kiai ya, kepada Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Hanya soal teknis waktu yang masih dipercakapkan sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu mengatasi kebutuhan waktu, maka secara tertulis kan Pak Ahok sudah menyampaikan itu loh. Jangan sampai karena tidak ada titik temu Pak Ahok menemui langsung tapi belum ada permintaan maaf kan menjadi persoalan. Nah, lebih bagus sejak awal dulu ada permintaan maaf secara terbuka dan secara tertulis itu. Soal nanti ada titik temu waktu, tentu kita menyesuaikan diri kepada yang kita harus minta maaf. Itu tentunya itu fatsunnya lah gitu ya, secara arif dan bijak itu. Saya kira begitu. Bisa dijelaskan Pak Robikin terkait dengan pertemuan antara pihak-pihak dari teman Ahok? Ya, surat permintaan maaf itu memang sudah nyampe di beliau, dan Pak Ahok secara terbuka di berbagai media juga sudah menyatakan permohonan maafnya, dan sekali lagi Kiai Ma'ruf Amin sudah menerima permintaan maaf itu. Tapi mengapa hingga saat ini masih enggak untuk menemui Beliau secara ini langsung? orang yang sangat sibuk. Jadi saya kira soal-soal teknis begitu tidak perlu kita terlalu persoalkan. Tapi yang pasti bahwa kita tahu aspirasi di NU ini macam-macam. Apalagi yang muda-muda ini, Ansor lah, PMII lah, yang lembaga ini itu dan sebagainya. Waduh, sikapnya macam-macam. Tapi memang harus diakui permintaan maaf Pak Ahok itu sekaligus juga sedikit modal untuk mendinginkan suasana. Ketua Umum PBNU harus menerima berbagai telepon dari pengurus wilayah NU di seluruh Indonesia yang sikapnya juga sedemikian rupa, tetapi alhamdulillah seperti yang kita tahu bahwa NU pada posisi untuk memilih agar situasi ini lebih kondusif, situasi ini terjaga dengan baik, dan kemudian tidak ada kegaduhan baru. Sudah cukup kegaduhan-kegaduhan yang sudah diciptakan sebelumnya, dan NU tidak perlu ikut memanas-manasi situasi dan kondisi yang ada. Bahwa sekali lagi, kalau toh kemudian misalnya ada sanksi moral yang dijatuhkan oleh warga NU, ya kita nggak bisa cegah. Baik, nah ini terkait dengan kedepannya, bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri begitu ke depannya. Salah satunya adalah kita tahu bahwa di sidang-sidang sebelumnya kerap begitu muncul dari teman-teman begitu yang menyaksikan jalannya sidang bahwa memang pihak dari Ahok dan tim kuasa hukumnya ini terkesan menyecar saksi-saksi yang dihadirkan dengan pertanyaan mereka yang di luar dari konteks. Nah, apakah memang hal-hal seperti itu nanti ke depannya juga masih akan terus dilakukan seperti yang terjadi pada Selasa kemarin? Saya perlu luruskan ya, kalau selain Kiai Haji Ma'ruf Amin memang harus dicecar. Karena dalam rangka pengungkapan kebenaran itu, memang begitu konteks dalam dinamika persidangan. Jaksa penuntut umum juga mempertanyakan nanti saksi yang diajukan oleh terdakwa. Demikian juga terdakwa dan yang diajukan, yang tim kuasa hukum dari terdakwa mengajukan begitu. Dan hakim yang akan memutus dan mengadili. Dalam konteks yang sebelum itu ya, Pak Robik, yang sebelum Pak Haji Ma'ruf Amin memang begitu. Dan kita tahu persis kan ada sejumlah saksi malah yang tidak relevan. Bukan saksi fakta. Ada dari luar kota. Ada di luar konteks. Yang menilai itu adalah hakim. Nah, sesungguhnya dalam proses persidangan itu, jikalau sudah melampaui batas konteks etik persidangan, maka sebetulnya kembali kepada hakim. Mestinya waktu itu juga kita mengharapkan betul majelis hakim bisa mengambil inisiatif untuk menghentikan ya Pak Robikin jikalau ada dinamika yang sudah sampai. Sebab bagaimanapun Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin selain sebagai Ketua Umum MUI kan beliau juga Ru'is Am. Dan sampai sekarang juga, sampai hari ini juga, teman-teman Ansor dari daerah-daerah dan juga sahabat-sahabat PMI banyak juga menanyakan kepada saya. Tapi saya sampaikan, saya juga jelaskan sedemikian rupa, memang kita senang dan gembira betul, bapak-bapak, teman-teman, sahabat-sahabat PMI dan Ansor ini dan di daerah ya, tingkat kesabarannya, kematannya itu tinggi sampai di tingkat nasional. Itu karena secara kultural, saya sosiologis memang NU kan sangat kultural dan moderat ya, dan demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi saya kira Mbak, kalau ke depan tentu ini menjadi masukan bagi Pak Ahok dan tim kuasa hukum. Tetapi kalau dikaitkan tadi seperti yang pertanyaan dialog yang sebelum ini, memang itu harus diungkapkan sebelum yang Pak Kiai Haji. Nah mungkin suasana itu ke bawah di Pak Kiai Haji, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu. Nah menurut saya kira itulah sedikit yang menjadi kurang bijak. Baik, kita mengerti betul bahwa memang
karakter begitu ya dari Pak Ahok ini yang tegas, cenderung keras, seperti suka melontarkan kata-kata yang mungkin di luar dugaan seperti yang terjadi di persidangan kemarin. Adakah sebenarnya sebelumnya nih Pak, sebelum persidangan itu dimulai, dilakukan briefing dulu, dilakukan mengingatkan ke Pak Ahok terkait dengan kata-kata yang akan keluar? Apakah itu dilakukan oleh tim kuasa hukum dan juga tim sesnya? Ya tentu secara khusus tidak lah. Pak Ahok juga bagaimanapun kan gubernur dan udah matang ya, dewasa ya dan seterusnya. Mungkin yang perlu dipersiapkan adalah yang secara garis besar aja gitu loh, bahwa yang akan diundang adalah dengan ini. kata lain tidak ada yang peringatan-peringatan terkait dengan perilaku-perilaku yang akan diungkapkan karena tim ses dan kuasa hukum percaya begitu kalau Pak Ahok sudah ada, matang dan dewasa. Dan saya kira juga beberapa minggu belakangan kan ada juga perubahan sebetulnya ya. Lihat jadi debat kandidat ya, udah mulai ada perubahan lah, sudah mulai agak lebih suasana dingin dan menyampaikan gagasan-gagasan segar ya, sesuai dengan program yang telah dilaksanakan saya kira. Ya, terima kasih Pak Firman dan juga Pak Robikin sudah hadir di iNews Petang. Walaupun waktu kita singkat, tapi kita mendapatkan kesimpulan bahwa kita semua ingin suasana damai, aman, kondusif, dan semuanya bisa baik-baik aja, dan tensi juga semakin sejuk begitu ya Pak ya, suhu di kita. Tapi lagi-lagi kita mengharapkan adanya perubahan sikap ke depannya dari pihak Ahok dan juga tim kuasa hukumnya, dan juga terkait dengan sikap dari PBNU dan juga umat Nahdlatul Ulama tidak bisa dipersalahkan ketika ada sanksi moral yang datang dari Nahdlatul Ulama. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, saat lagi spesial untuk Anda, iNews Petang masih akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Terima kasih Pak. Mohon maaf.